Oke, hari ini masuk ke pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Hari ini sudah tinggal 3 minggu lagi ya sebelum kita menuju UAS. Kemudian, nah ini pokok bahasannya adalah tinjauan regulasi kejahatan di internet. Subpokok bahasan hari ini adalah pendahuluan, terus kemudian pengertian kejahatan di internet atau cybercrime. Kemudian ada karakteristiknya, bentuk-bentuknya, dan tinjauan regulasi yang terkait dengan cybercrime. Nah, capaian pembelajaran untuk hari ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta mengidentifikasi kejahatan di internet yaitu cybercrime. Nah, salah satu faktor yang mendorong ya terjadinya cybercrime adalah kemajuan teknologi. Ya, kemajuan teknologi itu memang membawa dampak yang positif maupun juga bisa membawa dampak negatif. Tergantung dari perilaku dari warganet itu sendiri gitu ya. Terus kemudian, nah kejahatan-kejahatan ini adalah yang disebut dengan cybercrime. Pernah dengar istilah cybercrime? Silahkan. Oh, sebentar ada chat. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti di absen. Silahkan, ada yang tahu mau membantu menjelaskan apa sih itu cybercrime? Rifardi ada? Halo, Ya, Bu. bisa menjelaskan apa itu cybercrime sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya? Mohon maaf, Bu, bisa diulang, Bu? Tadi suaranya saya nggak kedengeran. Oke, apa yang dimaksud dengan cybercrime? Menurut saya itu cybercrime itu kejahatan yang sering terjadi di dunia maya, Bu. Terus biasanya seperti apa? Ah, Macam-macam cybercrime banyak sih, Bu. Sebentar. Ah, Mungkin salah satu contohnya itu kejahatan carding atau phishing, Bu, yang saya tahu. Carding itu apa? Penggunaan kartu kredit Tanpa orang izin lain, ya. ya tanpa izin. Terus kalau phishing? Phishing mungkin menurut saya itu pencurian akun, Bu, pencurian identitas korban. Oke. Jadi seperti yang dijelaskan oleh rekan kalian ya, cybercrime itu adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet. Misalnya ya, tadi sudah dijelaskan ada carding, ada phishing juga. Nah, salah satu contoh yang lain adalah melakukan hack sosial media. Terus kemudian membobol perangkat teknologi, mencari data korban, kemudian menghabisi saldo rekening ataupun menggunakan kartu kredit korban tanpa izin gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, upaya untuk pengaturan cybercrime itu dirintis sejak tahun 1977. Ada panitia khusus yang menangani cybercrime. Ini ditandatangani oleh negara anggota G8 pada 23 November 2001, yaitu Convention on Cybercrime. Ini adalah instrumen hukum internasional sebagai acuan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tindak pidana cyber oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Kalau yang kita kenal ada yang mewadahi ya cybercrime, salah satunya adalah UU ITE, Undang-Undang Intelektual seperti ya UU ITE.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, ini dirumuskan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana, yaitu setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan, yaitu pasal 27 ayat 1, dan kemudian ada penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu pasal 27 ayat 3, dan pemerasan atau pengancaman pasal 27 ayat 4. Nah, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan individu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, itu adalah pasal 28 ayat 2. Kemudian pasal 29, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, ancamannya adalah 6 sampai 12 tahun penjara dengan denda 1 sampai 2 miliar rupiah. Nah, ini adalah pengertian cybercrime, kejahatan komputer yang dilakukan dengan menggunakan media internet networking atau dunia maya. Menurut Mandel, tahun 2012, kejahatan komputer ini penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan. Ancaman terhadap komputer seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan. Jadi kalau misalkan kalian saat ini masih menggunakan Windows yang bajakan, nah itu sebenarnya ada undang-undangnya yang mengatur mengenai ancaman terhadap pencurian perangkat lunak seperti itu ya. Kemudian lingkup cybercrime meliputi sistem informasi dan sistem komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat komunikasi lainnya. Nah, sistem informasi ini kan berkaitan dengan capture data ya, memperoleh data, terus kemudian pengolahan data menjadi informasi dalam sebuah hubungan komunikasi. Nah, kemudian fasilitas pendukungnya ada komputer, mobile komputer, hub, piranti access point, dan lain sebagainya. Nah, sistem komunikasi berkaitan dengan media dan protokol yang digunakan dalam berkomunikasi. Contohnya adalah komponen pendukung dalam sistem komunikasi seperti kabel, koneksi LAN, topologi jaringan, dan koneksi wireless. Cybercrime atau dunia maya ini sudah memasuki bidang kehidupan melalui internet seperti Internet of Things, bahwa internet dapat diakses dengan semua benda gitu ya. Nah, karakteristik cybercrime ini ada perbuatan ilegal, tanpa hak atau tidak etis dilakukan dalam wilayah cyber yang tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan piranti yang terhubung dengan internet. Karakteristik lainnya yaitu mengakibatkan kerugian material atau immaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Nah, perbuatan tersebut sering dilakukan melintasi batas negara. Gitu. Nah, bentuk-bentuk cybercrime ada klasifikasi kejahatan komputer, yaitu kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer, kemudian kejahatan yang menyangkut program atau software komputer, kemudian ada pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan operasinya, tindakan yang mengganggu operasi komputer, dan tindakan yang merusak peralatan komputer yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Jadi hati-hati ketika kita meninggalkan laptop atau komputer dalam keadaan nyala, gitu ya. Pastikan
kita sudah mengunci komputer atau laptop tersebut agar tidak terjadi pencurian gitu ya. Misalkan kita pada saat browsing di internet, kita masuk ke mobile banking atau kita masuk ke sosial media gitu ya, pastikan setelah selesai menggunakan aplikasi kita harus login, jangan ditutup aja, karena kalau ditutup aja selama sesinya masih ada, dia akan bisa masuk gitu. Terus kemudian ketika kita membuka sosial media, nah data-data terkait dengan username password itu kan bisa diambil, atau misalkan data pribadi, misalkan nama ibu kandung, tanggal lahir kita, nah itu dapat dijadikan acuan untuk penjahat ketika melakukan social engineering di dunia perbankan. Misalkan setelah mengetahui identitas kita, nama ibu kandung kita, terus kemudian tanggal lahir kita, nomor telepon yang bisa dihubungi, maka kejahatan akan muncul dengan mendatangi teller, bisa mendatangi apa namanya, customer service, bilang dengan menggunakan pendekatan social engineering kan biasanya ditanya nama ibu kandungnya siapa, terus tanggal lahirnya tanggal berapa, biasanya seperti itu. Nah, ketika mendapatkan akses tersebut, maka terjadi kemungkinan akan terjadi pencurian. Gitu. Nah, ada juga pengelompokan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan IT, misalkan unauthorized access to computer system and service, illegal content, dan data forgery. Kemudian ada cyber espionage, cyber sabotase, dan extortion, offense against intellectual property, dan infringement of privacy. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi kalau unauthorized access to computer system and service adalah kejahatan dilakukan dengan memasuki ke suatu sistem jaringan secara tidak sah, tanpa izin, tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan. Gitu. Misalnya ini biasanya terjadi pada hacker atau cracker ya. Dia akan memasuki computer system and service melalui network, melalui jaringan seperti itu. Jadi kalau misalkan hacker itu dia akan masuk ke dalam hall, terus kemudian melihat apa yang bisa diperbaiki, dia akan memberikan informasi kepada admin bahwa ini ada hall yang harus ditutup, yang harus diperbaiki. Sementara kalau cracker, dia akan menggunakan kesempatan yang dia miliki untuk meraup untung sebesar-besarnya, seperti itu. Nah, kemudian ada illegal content. Illegal content adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat melanggar hukum atau ketertiban umum. Contohnya adalah pornografi, penyebaran berita yang tidak benar atau hoax. Kayak kemarin kan ada tuh kasus yang artis yang melakukan pornografi di pinggir jalan gitu ya, langsung diproses dengan menggunakan undang-undang ini seperti itu. Terus kemudian ada data forgery, ini adalah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan pada scriptless dokumen melalui internet. Kemudian ada cyber espionage, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kemudian ada cyber sabotage and extortion, kejahatan dengan membuat gangguan, merusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kemudian ada offense against intellectual property, kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki orang lain di internet. Jadi untuk melindungi terhadap hak kekayaan intelektual, kita harus mendaftarkan hak kekayaan yang dimiliki oleh kita. Misalkan gini, kalau kalian punya program komputer, misalkan membuat aplikasi manajemen pengetahuan gitu ya, knowledge management di suatu instansi. Nah, ini kalian bisa mendaftarkan
HKI-nya, hak kekayaan intelektual terhadap program yang kalian miliki. Jadi, jika kalian program komputer kalian dicuri atau diambil gitu ya secara tidak baik, maka kalian bisa melaporkan ke bagian kepolisian di bagian cybercrime. Terus kalian menunjukkan bukti kalau kalian punya HKI-nya, hak kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual itu dilindungi selama 70 tahun. Itu. Jadi otomatis kalian akan menang karena kalian punya bukti yang kuat yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual. Kemudian ada increment of piracy adalah kejahatan terhadap seseorang yang sangat pribadi dan rahasia. Tuh. Ada solusinya untuk penanggulangan cybercrime, yaitu penegakan hukum dengan landasan adalah UU ITE, kemudian sosialisasi di instansi baik di pemerintahan, perkantoran, kampus maupun sekolah tentang kejahatan cyber, memperkuat sistem keamanan security system, melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana, mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer. Yang paling penting adalah pengamanan komputer terhadap diri sendiri, gitu ya. Karena kejahatan itu kan biasanya datang kalau ada kesempatan gitu ya. Nah, solusi penanggulangan selanjutnya adalah melakukan langkah-langkah untuk peka warga masyarakat, membuat warga masyarakat, aparat peradilan, dan penegak hukum mengenai pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Melakukan upaya training bagi para penegak hukum, pejabat mengenai kejahatan ekonomi dan cybercrime. Kemudian memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika seperti itu. Solusi penanganan yang ke-9 adalah mengadopsi kebijakan perlindungan korban cybercrime dengan deklarasi PBB mengenai korban dan mengambil langkah-langkah untuk korban melaporkan adanya kejahatan cybercrime. Nah, tinjauan hukumnya itu berhubungan dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Pidana dan Perdata gitu ya, atau undang-undang tersendiri yang mengatur tentang tindak pidana di komputer. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tadi ya sudah dijelaskan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dipelopori oleh Direktorat Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika. Subjek-subjek muatannya itu menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, akses perdagangan secara e-commerce, ajas persaingan usaha tidak sehat, dan perlindungan konsumen, ajas atas kekayaan intelektual, hukum internasional, serta ajas cybercrime. Regulasinya yang terkait dengan cybercrime adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, kemudian udah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum, Undang-Undang 28 Tahun 2018 tentang hak cipta. Kemudian ada paten adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Kemudian ada merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penanggulangan cybercrime ini ada beberapa ya, yaitu pengamanan sistem. Tujuannya adalah untuk melindunginya baik hardware dan softwarenya, misalkan menggunakan antivirus, firewall, physical security computer, encrypt login, atau teknologi ID. Misalkan teknologi ID dengan menggunakan sidik jari atau menggunakan mata ya. Kemudian ada penanggulangan global. Cybercrime ini membutuhkan global action dalam penanggulangannya.
yaitu the Organization for Economic Cooperation and Development. Ini adalah guideline untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan computer related crime. Penanggulangan cybercrime, perlunya cyber law, perlunya dukungan lembaga khusus, kemudian the Organization for Economic Cooperation and Development guidelines untuk kebijakan terkait dengan computer related crime, modernisasi hukum pidana nasional yang diselaraskan dengan konvensi internasional terkait kejahatan, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, meningkatkan pemahaman keahlian aparatur penegak hukum terkait cybercrime. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran warga negara mengenai cybercrime, meningkatkan kerjasama antar negara melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties terkait cybercrime. Oke, ini adalah materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Ini sih materi ini nanti bisa dikaitkan dengan etika profesi ya, dengan netiquette, bagaimana perilaku kita di internet seperti itu. Jadi banyak ya kejahatan-kejahatan yang ada di cybercrime yang bisa menjadi perhatian masyarakat. Biasanya ada 13 itu ya. Yang pertama adalah kejahatan phishing. Ini adalah contoh cybercrime untuk penipuan atau mengelabui korban. Jadi biasanya melalui email ataupun media sosial seperti mengirimkan link palsu, membuat website bodong dan sebagainya. Tujuannya adalah mencuri data penting seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP atau one time password pada akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, pay letter, dompet digital sampai kartu kredit. Jadi misalkan jadi pelaku kejahatannya itu membuat website yang sama persis dengan website yang dituju. Misalkan waktu itu adalah klik BCA gitu ya. Namanya bisa diubah menjadi BCA klik misalkan seperti itu. Terus kemudian ada form kan untuk isikan username dengan passwordnya. Nah, biasanya nanti korban itu biasanya nggak bisa membedakan antara website yang benar dengan website yang bodong. Gitu. Dia isilah data dirinya, dia tekan username dengan passwordnya. Nah, username dan password yang dia punya akan digunakan untuk masuk ke klik BCA yang aslinya. Nah, kemudian dalam jangka waktu tidak lama, sekian detik mungkin ya, passwordnya itu akan berubah. Jadi korban tidak akan bisa lagi masuk ke dalam mobile banking, internet banking tersebut seperti itu. Dan dengan leluasa penjahat bisa mengambil saldo terhadap rekening yang dimiliki oleh pengguna mobile banking tadi atau internet banking. Nah, yang kedua adalah kejahatan carding. Itu adalah kejahatan dunia maya untuk bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Nah, setelah mengetahui nomor kartu kredit, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian. Nomor kartu kredit dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Begitu juga bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Nah, data kartu kredit itu disalahgunakan oleh karder selaku itu sebutan dari pelaku kejahatan carding. Kemudian ada kejahatan ransomware. Ini adalah malware atau software jahat yang tidak hanya menginfeksi komputer, tapi juga menyandera data pengguna. Jadi menimbulkan kerugian besar bagi korban. Jadi pelaku akan minta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware-nya itu dihapus atau dimusnahkan. Jadi kalau misalkan korban tidak memberikan uang tebusan misalkan, ya, nah pelaku dia akan mengancam membuat data menjadi korup atau tidak bisa digunakan lagi. Yang paling sering terjadi adalah penipuan online. Ya biasanya adalah dengan modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Jadi foto selfie beserta KTP menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan seperti dompet digital, pay letter, atau pinjaman online
sampai daftar rekening bank digital. Jadi sekarang kan kita bisa dengan mudah mendaftar rekening bank digital gitu ya, bukan bank konvensional yang kita harus datang ke banknya terus kemudian memfotokopi memperlihatkan dokumen asli kepada pihak bank. Nah, jika kita terjebak nih di aplikasi pinjaman online palsu, maka pelaku akan menggunakan datanya pencucian uang, dijual di pasar gelap, atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal yang lainnya. Seperti itu. Jadi kan banyak ya sekarang kasus pinjol yang tiba-tiba bunganya itu luar biasa dan tiba-tiba dia ditagih oleh banyak pinjol gitu. Bisa kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi eh, datanya itu dicuri dan digunakan untuk melakukan pinjaman online yang lain. Kemudian SIM swap ini adalah penipuan dengan mengambil alih nomor ponsel atau kartu ponsel seseorang. Tujuannya adalah untuk meretas akun perbankan. Akibatnya kartu SIM ponsel yang aktif dan berlaku milik pelaku bukan lagi punya korban. Jadi jika ingin membuang kartu SIM lama sebaiknya dipatahkan atau digunting agar tidak disalahgunakan. Yang lainnya adalah peretasan situs dan email. Jadi ini terkenal dengan nama device, website, and email. Jenis kejahatan cybercrime dengan cara meretas sebuah situs atau email serta mengubah penampilan website atau email mendadak berubah. Halaman situsnya bukan yang biasanya, jenis huruf diganti, iklan tidak jelas, terus kemudian mencuri data yang kita tidak menyadarinya. Selanjutnya adalah skimming. Jadi ini adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu kredit atau kartu kredit di kartu debit atau kartu kredit untuk menarik data di rekening. Cara kerjanya dengan membobol informasi menggunakan alat yang dipasang pada ATM. Di sini ada tuh alat tambahan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke ATM, terus lihat ada sesuatu yang berbeda dengan tampilan biasanya, nah kita harus curiga gitu ya. Jangan sampai ketika kita masuk tanpa kartu ATM, pelaku menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu kredit ataupun debit. Jadi ketika kalian punya ATM gini, kan itu ada pita magnetiknya tuh di belakang yang warnanya hitam. Nah, ketika kita berbelanja di supermarket besar atau di minimarket gitu ya, nah ketika kita menggesekkan kartu, maka data yang kita punya di dalam pita magnetik itu pun akan disimpan. Nah, jadi jangan sampai ketika kita menggunakan ATM ada sesuatu yang mencurigakan kita tetap masukin. Nah, itu yang terjadi adalah penggandaan data, kemudian memindahkan informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya pelaku bisa menguras saldo rekening nasabah. Itu adalah skimming. Skimming dapat terjadi ketika kita sedang berbelanja online saat kartu debit atau kartu kredit terhubung pada gawai, maka resiko skimming menjadi lebih besar. Kemudian ada OTP fraud, one time password. Pernah dengar ya? Ini adalah ibaratnya adalah kode OTP ini kunci akhir yang bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini diketahui orang lain, maka bisa berbahaya. Itu ya. Kejahatannya untuk pencurian OTP adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lainnya adalah aplikasi social engineering via telepon, SMS, email, atau menggunakan call center palsu. Kemudian ada pemalsuan data atau data forgery, adalah kejahatan dengan memasukkan data atau dokumen penting melalui internet. Biasanya kejahatan ini menyasar pada dokumen
praktik e-commerce atau penyedia situs belanja online. Misalkan menjadi salah ketik merugikan pengguna atau masyarakat. Kemudian ada kejahatan konten ilegal, kejahatan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah menyebarkan berita hoax atau fitnah, pornografi, atau informasi yang menyangkut rahasia negara atau propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah. Dan ada juga cyber terrorism. Ini adalah kejahatan yang mengganggu kerusakan terhadap suatu data di jaringan komputer. Ya. Kemudian ada cyber espionage, ya, tadi memanfaatkan jaringan internet untuk kegiatan mata-mata atau menjiplak situs orang lain. Kegiatan melanggar haki, meniru tampilan situs orang lain secara ilegal, menyiarkan informasi yang merupakan rahasia dagang orang lain. Jadi selalu jaga kerahasiaan data, apapun bentuk atau jenis kejahatan cybercrime tidak dapat ditoleransi. Cybercrime bukan saja menimbulkan kerugian material, tapi juga imaterial. Jadi pastikan kita selalu menjaga kerahasiaan data pribadi dari memposting data pribadi di media sosial, bagi foto selfie dengan identitas diri. Kayak kemarin kan banyak ya ketika sudah selesai vaksin gitu ya. Sudah selesai vaksin banyak yang mempublish di media sosial sertifikat vaksin. Padahal di sertifikat vaksin itu ada semacam barcode gitu ya. Nah itu kalau misalkan bisa di scan gitu nanti data-data bisa terlihat ya. Jadi pengguna internet ini wajib ya bijak dan cerdas agar terhindar dari cyber.